Gimana nih liburannya? Nggak kerasa gak sih? Kita itu liburan udah hampir 1 bulan. Gimana nih kalian liburannya? Udah pada gabut atau sangat produktif nih? Tapi liburan kita itu masih panjang banget gak sih? Gak asik. Kenapa nih kok gak asik nih Kak Agril? Sangat gabut. Nah, daripada gabut mending lihat live ini aja. Mending ikutan diskusi santai di sini, ya kan? Ini pastinya nggak gabut sih, apalagi hari ini tuh Sabtu, hari malam minggu. Ini ada Kak Popi. Halo Kak Popi. Jomblo ya. Jomblo nih kasihan, tapi nggak boleh sih aku bilang kasihan, soalnya ini berdosa ya kan. Nggak apa-apa Kak Agril, lihat live ini aja, itu nggak kerasa kok vibes jomblonya. Halo, ini ada Kak Rofi. Siap Ayang. Harus semangat dong, mesti nggak sih semangatin Ayang, karena kita itu wanita mandiri yang harus selalu sedia semangat. Ada yang tahu nggak nih kita hari ini mau ngomongin tentang apa nih? Kita itu hari ini tuh mau ngobrolin sesuatu hal yang pastinya sangat relate dengan kehidupan kita para pemuda-pemudi, yang relate banget deh pokoknya. Kalian harus nonton live ini terus ya guys, karena ini bakalan relate banget loh buat kita. Ada yang tahu gak nih kita mau bahas apa? Daripada malmingan cuma buat rebahan aja, mending ikut diskusi di sini gak sih? Halo Kak Mai Prita. Karena tentunya di sini tuh kita bakal bermanfaat gitu. Halo Kak Angel, gimana nih Kak Angel kabarnya? Nah, ini pemateri kita udah join nih. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kemis. Gimana nih weekendnya? Perkenalkan, di sini saya Dila Amalia selaku host di acara yang tentunya sangat-sangat spektakuler ini. Ada yang tahu nggak nih ini acara apa? Tak lain tak bukan Yaps Redox, atau biasa kita sebut dengan Random Talks, yang kali ini mengangkat tema Love Yourself Less Insecurity, yang tentunya sangat relate banget gak tuh dengan kita. Nah, pastinya sobat kemis di sini masih banyak yang nggak sadar nih, penting banget loh kita itu buat mencintai dan menghargai diri sendiri dan membuang jauh-jauh rasa insecure yang sering kali kita alami, ya kan? Betul banget gak tuh? Nah, banyak yang bertanya kan gimana sih tipsnya biar gak penasaran, maka stay tune aja di sini sampai akhir ya kan. Dan tentunya di sini saya nggak sendirian. Ini ada narasumber kita yaitu Ibu Rizkiana Prihatiningsih yang selaku narasumber kita pada sore hari ini. Bah, ini langsung aja kita sapa Ibu Rizkinya. Halo Ibu Rizky. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Rizky. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat. Lagi sibuk apa nih Bu ngomong-ngomong? Kalau sibuk, mungkin sekarang saya sibuknya lagi diundang sama teman-teman Himpunan Mahasiswa Oksigen atau Himpunan Mahasiswa Kimia ya, Iya. Universitas Negeri Malang. Wah, sibuk banget nih Bu ya kelihatannya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bu Rizky karena sudah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Redox pada kali ini. Nah, langsung aja nih Bu, ngomongin soal love yourself. Apa sih Bu makna atau arti dari love yourself sendiri itu?
Kalau kita ngomong tentang love yourself ya, kalau kita itu kayak jadi tagline dan juga jadi salah satu single hits Justin Bieber yang kemudian hari ini dikasih sakit sama Tuhan dan harus menunda rangkaian tur internasionalnya dan membuat semua orang patah hati sehingga semua yang habis beli tiket berjuta-juta harus postpone dulu, ditunda dulu untuk ketemu sama yang menyanyikan lagu Love Yourself itu. Dan kemudian ketika kita menarik apa sih arti self love atau love yourself, tagline-nya itu tadi adalah mungkin kalau kita secara harfiah mengartikannya mencintai diri kayak gitu ya. Tentu mencintai diri itu adalah serangkaian cara kita untuk menerima keadaan diri kita, baik itu kekurangan, kelebihan, dan mungkin hal-hal yang lain, baik itu dari sisi bentuk tubuh, kemampuan diri, dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita mencintai diri kita. Atau kita self-love buat diri kita sendiri. Kayak gitu, Mbak. Lalu kenapa sih Bu kita itu kayak diharuskan untuk mencintai dan menghargai diri sendiri? Sebetulnya kalau kita ngomong harus atau nggak harus, sebetulnya itu pilihan sih kalau menurut saya tentang teman-teman itu mau mencintai diri atau enggak. Karena bukan sesuatu yang mutlak untuk seseorang itu mencintai dirinya. Walaupun ketika seseorang mencintai dirinya atau punya tingkat self love yang tinggi terhadap dirinya, itu akan membuat dia jadi pribadi yang lebih menyenangkan. Kemudian dia akan tahu kenapa aku seperti ini. Jadi dia tahu value yang dia punya atau nilai-nilai diri yang dia punya. Dan dia ketika dia mencintai dirinya atau dia self love itu dia apa ya, dia nggak akan comparing dirinya sama orang lain sehingga dia nggak akan mungkin tadi akan jadi minder kayak gitu. Oh kok koncoku misalnya nih IPK-nya 4,0 kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang lagi ngomong tentang kuliah kok bisa sih dia IPK-nya 4,0, kemudian kok aku segini-gini aja ya, padahal effortku sudah luar biasa, aku begadang sampai aku nggak tidur berhari-hari, tapi IPK-ku ya wis mentok 3,5 aja kayak gitu. Nah, ketika kita itu nggak punya self love atau tingkat self love diri kita itu rendah, kita akan terus comparing kayak gitu. Kok aku nggak kok mereka sih? Padahal dirinya itu sudah sangat luar biasa dengan segala usaha yang dia lakukan. Kayak gitu, Mbak. Lalu berarti menurut Ibu itu self love sangat penting gitu ya Bu ya? Iya, penting. Walaupun itu nggak menjadi sebuah syarat mutlak buat seseorang. Dan kita itu kan apa ya? Kita terus dinamis ya jadi manusia. Dan mungkin untuk saat ini itu kita tingkat self love-nya rendah, tapi nanti perlahan dengan usia yang semakin matang, dengan pengalaman yang terus membuat kita bertumbuh menjadi manusia dengan versi diri kita yang lebih baik setiap harinya, kita akan mempunyai tingkat kecintaan terhadap diri kita, tapi dalam tanda kutip ya, nggak langsung kemudian jadi overconfidence, kemudian dia jadi tipikal orang yang um, aku nih yang paling terbaik, itu kan jadi overconfidence, kemudian dia benar-benar jadi punya narcissism ya, dia benar-benar jadi orang yang apa ya, uh, gak ono wong sing luwih apik timbang aku, itu jadi kan dia saking cintanya sama, tapi itu juga nggak bagus kayak gitu. Jadi memang tingkat bagaimana kita mencintai diri itu memang harus wajar kayak gitu, tapi nggak, jangan sampai kita kemudian mencintai diri kita itu yang benar-benar gak ono apike awakku iki, awak kuru kekuruan, kita terlalu kurus misalnya. Kalau ketika kita ngomong tentang apa ya, tampilan bentuk tubuh ya, karena memang sekarang itu kadang bagaimana apa ya, persona seseorang itu menjadi hal yang penting sekarang. Misalnya kulitnya mau apa, dewy look atau tan, atau dia punya plus size atau super skinny, itu jadi sesuatu yang kadang itu nggak ada baiknya. Terlalu kurus nggak dibilang kurus, kemudian ketika kita punya badan kita jadi agak plus size, kita kok makin anu ya, seger kayak gitu. Kemudian aduh, salah lagi kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi ketika kita misalnya punya tingkat self acceptance ya, kemudian ya kita menerima keadaan diri kita, kita kemudian secara secara self love itu akan mengikuti kayak gitu Mbak. Lalu
apa saja sih Bu manfaat dari kita yang sering-sering love yourself gitu, kayak menghargai dan mencintai diri sendiri gitu. Manfaat ya ini ya. Apa manfaatnya? Oke, ketika kita ngomong tentang manfaat, tentu kita menjalani kehidupan ini jadi lebih menyenangkan menurut saya. Dan kita menjadi pribadi yang menjadi lebih menarik kayak gitu. Kenapa kok kita menjadi lebih menarik? Karena kita nggak insecure orangnya. Dengan segala hal yang kita punya, kita jadi percaya diri. Dengan semua hal yang kita lakukan, kita tahu porsinya. Sekuat apa aku melakukannya dan sejauh mana aku sudah melakukan ini yang terbaik. Jadi kita nggak blaming, kita nggak menyalahkan diri kita nggak comparing diri kita, sehingga kehidupan yang kita jalani ini jadi menyenangkan kayak gitu. Kita jadi hidup yang kalau bahasanya orang Jawa itu tentrem kayak gitu. Nah, sebetulnya kan kedamaian itu yang kita cari ya, baik itu kedamaian yang ada di dalam jiwa kita, sehingga kita menjadi pribadi yang sehat, atau kita istilahnya kita punya mental health yang oke lah kayak gitu. Dengan kita apa ya, mulai mencoba mengenali diri kayak gitu, sehingga oh ternyata aku itu kok ini loh orangnya. Kemudian aku yang sekarang itu mungkin apa, dari sisi tubuh mungkin aku nggak kayak selebgram yang lagi hits dengan wajah yang super glowing, kemudian dengan bentuk tubuh yang apa, super skinny atau yang curve dan lain sebagainya, atau dengan prestasi, nilai prestasiku yang biasa-biasa aja, itu dia nggak akan terbebani dengan itu semua kayak gitu. Ini ada yang tanya nih Kak, boleh dari siapa ini ya? Dari Boleh nggak sih? AFFF, boleh gak sih Kak insecure? Gimana sih Bu Oke, tanggapan Bu Rizky? Boleh gak kalau sih Bu kita kita itu? kalau kita ngomong tentang boleh nggak sih kita insecure, kadang ada ini kayak dua mata uang ya, atau mungkin dari mana kita melihatnya kayak gitu. Kalau saya sendiri ketika saya merasa insecure terkait hal-hal yang positif yang kemudian itu memacu diri kita menjadi lebih baik, it's okay. Tetapi ketika insecure itu kemudian justru menjadi penyakit dan justru menjadi hal yang buruk untuk kita, itu tentu kita harus stop kayak gitu. Oh, aku gak masalah kok kayak gini. Mungkin misalnya kita berada di satu lingkungan yang baru, kayak misalnya kita berada di lingkungan apa ya, masyarakat yang mungkin kayak di kampung gitulah ya istilahnya, kita masyarakat yang tinggal di kampung, kemudian suatu ketika kita pindah ke lingkungan masyarakat yang di perumahan yang mungkin mereka itu apa ya, pembicaraan setiap harinya berbeda ketika di lingkungan yang sebelumnya, yang kemudian membuat kita oh biasanya setiap harinya kita hanya ngobrol dengan lingkungan sekitar kita terkait nggak jauh-jauh masak apa setiap harinya, kemudian pilihan masakannya juga tidak terlalu apa ya, mungkin sayur bening, sayur sop. Kemudian ketika kita pindah ke sebuah lingkungan baru ya di perumahan yang mereka itu ngomongnya masak dengan topik yang sama, itu mereka masaknya apa, chicken cordon bleu, kemudian masak apa lagi, lasanya, yang mungkin itu sesuatu yang apa itu ya, mungkin ketika kita menjadi insecure, ada dengan dua contoh sebelumnya itu tadi adalah kalau kita insecure menanggapi hal itu, kita jadi duh ya apa ya, aku bendinane cuma masak sayur bening, goreng ikan kelotok misalnya ya, kemudian atau kita hanya apa, masak sayur sop. Tapi ketika kita itu menanggapinya, merespon hal itu secara positif, itu kita jadi oh apa itu ya chicken cordon bleu, saya nggak pernah masak kayak gitu, bisakah saya di sharing resep masaknya seperti apa, sehingga kita secara kualitas diri kan juga makin nambah. Yang biasanya kita itu hanya menguasai resep Nusantara yang cuman sayur bening sama sop, kemudian kita jadi apa, western food kita jadi menguasai, kita bisa makan masak lasanya, kita bisa masak apa, chicken cordon bleu kayak gitu Mbak. Mungkin itu ya jawabannya ketika kita menanggapi tentang insekuritas. Nah, ngomongin soal insecure nih ya Bu ya. Gimana sih Bu hubungan atau keterkaitan insecure sendiri itu dengan love yourself atau mencintai diri sendiri itu? Kalau kita ngomong hubungan, um, tentu itu sesuatu, dua hal yang saling berkaitan ya. Kadang sama ini sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika kita itu mencintai diri kita sendiri dengan segala apa yang
yang melekat pada tubuh kita ya, dan bawaan-bawaan perintilan-perintilan yang melekat di sini. Melekatnya itu macam-macam ya. Ada status sosial, ada keluarga, mungkin kemudian mungkin tempat perguruan tinggi kita sekarang kuliah itu juga bisa ya. Itu termasuk perintilan yang melekat sama kita. Misalnya kita dibanding-bandingin sama anak kampus tetangga kayak gitu. Kemudian kita insecure. Karena apa? Karena oh misalnya di kampus kamu itu sekarang masuk QS rank kampus 105 terbaik kayak gitu. Kampusku apalah kayak gitu. Itu jadi insecure. Padahal ketika kita melihat jauh sebelumnya misalnya dengan ketika melihat SBMPTN, kemudian dulu ya sebelum ketika lulus SMA, kemudian cari kampus yang begitu susahnya dengan begitu persaingan yang sangat ketat. Anda itu adalah pribadi-pribadi yang luar biasa dan pemenang kayak gitu untuk masuk di kampus yang sekarang Anda tempati kayak gitu. Yang ketika Anda ngomongin tentang insekuritas dan love yourself atau self love itu tadi, Anda akan oh yo aku adalah pemenang kayak gitu, yang aku sekarang memposisikan diriku di kampus terbaik versi aku kayak gitu, dengan segala proses yang sudah aku alami. Dia nerimo kayak gitu, dia accept, dan kemudian dia kemudian bentuk yang lainnya adalah dengan bentuk dia mencintai semua hal yang sudah dia alami selama ini kayak gitu. Ketika kita ngomong insekuritas, ketika dia mungkin dengan segala pencapaian yang dia punya, dia masih belum cukup rasanya. Dia masih merasa minder aja. Aduh, aku harus melebu kampus yang luar biasa, kemudian dia punya IPK yang luar biasa, dia masih itu nggak cukup, nggak enough kayak gitu. Dia masih terus insecure aja, walaupun mungkin itu menjadi hal yang baik karena dia terus memacu diri, akan tetapi secara emosional dia jadi lelah kayak gitu. Lelahnya kenapa? Dia gak tentrem hati nih kan, dengan semua usaha yang dia lakukan, dia nggak thankful sama dirinya, baik itu pada raganya, pada jiwanya, dan segala energi yang sudah dia keluarkan, dia nggak terima kasih dengan dia terus melakukan insekuritas itu tadi kayak gitu. Dia Iya menjadi deh. insecure. Silakan. Ini pengen tanya nih Bu, bagaimana sih Kak cara sikap yang baik ketika kita dibanding-bandingkan dengan orang lain? Wah, sangat menarik nih Bu pertanyaannya. Sebetulnya ketika kita dibanding-bandingin sama orang lain, um, atau diri kita membandingkan diri kita sama orang lain, kadang kita kayak gitu ya. Nah, mungkin itu hal yang wajar sih sebetulnya. Ketika orang lain itu um, membandingkan diri kita sama orang lain, atau kita membandingkan diri kita sama orang lain. Karena dengan itu kita akan tahu, karena kalau nggak ada perbandingan nggak akan tahu standarnya kayak apa, kayak gitu kan. Sebetulnya kayak gitu kan, dengan adanya perbandingan, oh ada rate rata-rata yang kemudian didapat kayak gitu. Walaupun menyikapi kita dibanding-bandingkan itu adalah dengan kita tahu kita itu selama kita hidup, mulai dari teman-teman anak, bayi, balita, anak-anak, remaja, yang kemudian hari ini mungkin ada yang sudah dewasa atau yang mungkin dewasa awal, akan ada terus proses pembandingan dalam hidup. Nah, pada satu titik kemudian teman-teman itu sehingga punya standar Anda sendiri, punya sesuatu yang kemudian ini yang menjadi standar aku, dan ini adalah patokan aku ketika dibandingkan sama orang lain kayak gitu. Itu ketika Anda dibandingkan sama orang lain, kemudian Anda sudah punya nilai standar Anda sendiri, Anda nggak akan worry, Anda nggak akan insecure, karena oh iki batasku dan ini standarku kayak gitu. Kalau kita ngomongin tentang dibandingkan, ketika kita mungkin membandingkan diri kita sama orang lain, misalnya kok si dia itu di usia yang sama aku, dia itu sudah punya bisnis startup misalnya kayak gitu. Dia mungkin dia itu sudah punya income pendapatan yang hari ini itu cukuplah untuk anak seusia aku, seusia 20-an kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika kita itu sudah punya tahu nilai diri kita tahu standar kita di mana. Oh ya jelas, karena dia sudah memulai itu mungkin jauh sebelum aku kayak gitu. Nah, sedangkan aku di sini. Nah, yang akan aku raih kemana? Nah, itu yang pertama, ketika kita dibanding-bandingkan, kita harus tahu standar kita di mana dulu. Dan apa yang akan kita lakukan terkait hal-hal yang dibanding-bandingkan itu tadi.
Kayak gitu ya. Jadi memang yang utama terkait dibanding-bandingkan memang kita harus mengenali diri kita, kemudian kita punya standar terkait apa yang menjadi standar diri kita terkait banyak hal ya, mungkin tentang finansial, kemungkinan tentang cita-cita, tujuan hidup, atau mungkin tentang keluarga, pasangan, itu kemudian kita akan punya standar kita sendiri. Yang itu mungkin jauh berbeda dengan standar sosial masyarakat yang sudah ditetapkan sama orang lain, dan itu nggak masalah kayak gitu. Karena itu memang sudah proses yang sudah Anda lakukan sepanjang hidup Anda. Kayak gitu. Wah, gimana nih? Tadi yang tanya, udah lega belum nih dengan jawaban Bu Kiki? Mungkin nggak lega ya. Nah, ngomongin soal insecure nih Bu ya, mungkin di sini Sobat Kemis masih banyak yang belum tahu apa sih definisi atau arti dari insecurity itu Bu. Mungkin kalau kita ngomong bahasa yang agak lumrah, wajar, dan mungkin semua orang tahu adalah ya minder kayak gitu. Insecure itu kita minder, kita jadi orang yang rendah diri. Kita itu apa ya, menilai diri kita itu underrate lah istilahnya. Kayak gitu. Itu mungkin insekuritas. Lalu penyebab kita sering merasa insecure itu apa ya Bu ya? Tentu banyak ya faktor-faktornya, ada faktor eksternal, juga ada faktor internal. Kalau kita ngomong kita berada di lingkungan yang toksik, yang kemudian membuat kita itu menjadi pribadi yang, aduh, aku ini sone opo sih. Jadi kita di lingkungan yang sering melakukan tindakan harassment atau kekerasan ya, baik itu secara verbal terutama, itu tentu kita akan sangat mungkin kita menjadi insecure kayak gitu. Atau punya teman-teman yang biasanya itu um, apa ya, mungkin crazy rich semua, mungkin ini kalau kita ngomong secara sosial ekonomi, tapi walaupun banyak lain sebagainya kemudian itu memacu. Kalau kita ngomong dari dalam diri, faktornya juga bisa jadi karena mungkin kita sendiri in person punya kenangan-kenangan yang nggak baik terhadap pengalaman yang lalu yang kemudian membuat diri kita itu insecure terhadap banyak hal. Kayak gitu, kita menjadi pribadi yang rendah diri karena mungkin ketika kecil itu apapun yang kita lakukan selalu salah. Apapun yang kita lakukan tidak pernah diapresiasi sama orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang insecure kayak gitu. Menjadi pribadi yang apapun itu kurang, salah terus. Sehingga kita menjadi insecure kayak gitu. Itu mungkin beberapa, dan masih banyak faktor yang lain ya tentunya. Lalu gimana sih Bu kita itu agar bisa menghindari sifat insecure yang sering banget gitu kan tiba-tiba merasa insecure gitu kan. Oke, kalau kalau kita ngomong insekuritas sebetulnya wajar ya, setiap orang itu punya minder. Saya sendiri pasti minder. Akan semua orang ya, baik itu mungkin yang levelnya kayak mau di Ayunda pun pasti ada rasa mindernya. Kalau saya yakin itu. Karena apa? Karena mungkin ketika kita punya ketemu sama sebuah pengalaman yang baru, kemudian kita itu minim sebuah persiapan yang membuat kita itu kemudian insecure. Aku iso gak yo kayak gitu. Atau mungkin kita um, kita harus mengenali diri kita dengan baik. Memang pangkal dari semuanya ya. Untuk kita itu bisa self love, untuk kita itu mampu menghadapi insekuritas yang kita rasakan, yaitu dengan kita mengenali diri kita. Ya kita, oh aku ikut jane, who am I? Itu kita tahu. Aku iki jane sopo. Kemudian kemampuanku itu bagaimana, bakatku sebagaimana, batasan dan kemampuan diriku, kapabilitasku terhadap hal ini itu seperti apa, kayak gitu. Ketika kita mempunyai sebuah pengalaman baru atau tuntutan yang baru, kita itu preparation, kita ada persiapannya terlebih dahulu untuk menghadapi hal tersebut. Walaupun ketika hal tersebut kemudian kejadian kayak gitu, kita sudah punya persiapan, walaupun mungkin ada hal-hal yang di luar kontrol kita terjadi, dan itu wajar. Dan penyesalan ketika hal itu terjadi dan mungkin ada hal yang nggak bisa sempurna, kita mampu menerima itu karena ya setidaknya aku sudah berusaha dengan baik. Cara kita menghadapi insekuritas itu dengan seperti itu. Dengan kita terus memacu diri, kita melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa itu tadi. Di banyak hal ya, kalau kita ngomong insekuritas itu. Mungkin insecure itu banyak dampak negatifnya ya Bu ya.
Apa Mm-mm. saja sih Bu, dampak negatif dari kita yang selalu terus-terusan insecure? Ya, teman-teman sekarang mungkin ada yang orang-orang yang terus-terusan insecure, kemudian dia menjadi stres sendiri, kemudian depresi, kemudian mungkin mereka kemudian punya mental illness atau punya dalam tanda kutip ya, biasanya mereka kemudian kecenderungannya melukai diri sendiri ataupun mereka itu punya apa ya kecemasan yang nggak apa ya anxiety disorder atau gangguan-gangguan mental yang lain ketika kita terus-terusan tidak mampu menghadapi insekuritas itu tadi. Itu adalah dampak-dampak mungkin ya. Tapi saya yakin teman-teman hari ini itu akses informasi itu sangat luar biasa sekali ya. Googling, kemudian nggak usah googling, ngetik lah langsung halo Google atau halo Siri kayak gitu. Anda sudah mempunyai banyak sekali informasi-informasi atau hal-hal yang harus Anda persiapkan dalam berbagai aspek di kehidupan kita sehingga insekuritas itu dapat kita hadapi. Walaupun mungkin pikiran dan hati kita itu kadang suka di luar kontrol kita, tapi kan kita bisa mengontrol itu juga ya. Ketika mungkin oh kok pikiranku wis ngelambiar wis tarik nafas dalam, kemudian stop, kemudian kita oh ya wis saiki stepnya ini kayak gitu. Mungkin barusan mungkin ya kayak saya barusan um, apa sebelum live ini mulai saya kadang merasa iso nggak yo aku ngomong iki bener nggak yo pasti walaupun saya yakin nggak semua orang itu ih ngomong apa sih kayak gitu tapi saya bilang sama diri kayak apapun itu respon setiap orang itu nggak akan bisa kita kontrol kayak gitu tapi setidaknya kita berusaha menyampaikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas serta pengetahuan yang kita miliki kayak gitu itu adalah cara kita menekan insekuritas iso nggak ya aku kan duduk sopo-sopo walaupun itu akan muncul tanpa kita sadar tapi kemudian saya stop di pikiran saya dengan saya melakukan itu tadi. Nah, pastinya dampak negatif ini banyak banget itu tadi ya Bu ya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa melawan rasa insecure? Kan pastinya dengan mencintai diri sendiri gitu kan Bu ya. Lalu bagaimana cara kita agar bisa mencintai dan menghargai diri sendiri, terus membuang rasa insecure gitu? Nah, tentu kalau kita ngomong gimana sih Bu caranya setiap orang itu macam-macam ya caranya. Kalau saya ngomong mungkin di beberapa forum atau di beberapa kesempatan kita itu sempat ngobrol tentang apa writing terapi ya atau kalau bahasa dulu teman-teman mungkin karena ini mungkin sebagian generasi alpha, sebagian generasi apa Z ya. Nah, apa Gen Z yang mungkin sudah nggak terlalu mungkin ada juga tapi ini salah satu hobi ya ada hobi journaling kayak gitu sehingga kalau dulu zaman saya SD saya itu kadang suka menuliskan apa yang saya alami kejadian-kejadian yang saya alami sewaktu saya masih SD misalnya saya dibully teman saya nggak punya teman bagaimana saya kemudian itu berhasil untuk menghadapi pembulian yang saya alami ketika SD itu seperti apa dan saya sangat satisfying sekali ketika itu saya ceritakan di tulisan itu tadi. Kemudian ketika saya menghadapi hal-hal yang sulit, yang sama, kemudian saya membaca kembali tulisan itu, saya merasa, oh aku sudah mampu menghadapi hal yang sama kayak dulu. Tentu ketika hal ini terjadi lagi, saya tuh merasa, oh pasti aku juga bisa kayak gitu. Salah satu mungkin teman-teman ketika kita ngomong ya bagaimana punya self love, kemudian menghadapi insekuritas, yang pertama tentu Anda harus tahu siapa diri Anda. Anda harus mampu mengenali diri Anda. Kalau Anda nggak kenal diri Anda sendiri, tentu itu akan menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Misalnya, kok moro-moro aku iki lemu, padahal aku kan ayu, kayak gitu. Itu kan nggak tiba-tiba terjadi. Setiap hari Anda harus melakukan sebuah proses evaluasi dan refleksi, kayak gitu. Sehingga proses, oh, aku memang akhir-akhir ini ketika aku harus mengerjakan tugas yang sangat luar biasa sekali, aku memang butuh energi. Energinya adalah dengan aku makan, kayak gitu. Nah, it's okay, akhirnya kan Anda menerima itu. Tapi dengan aku makan, dengan energiku tercukupi, dan kemudian dikeluarkan kembali dengan aku berpikir dan belajar, aku mendapatkan
IPK yang luar biasa, aku mendapatkan nilai di mata kuliah yang sangat menantang buat aku dengan nilai yang sangat luar biasa. It's okay kayak gitu. Nah, dengan Anda apa ya? Nggak, jadi semua hal yang Anda alami dalam kehidupan ini, Anda perlu melakukan proses evaluasi dan refleksi. Sehingga mood Anda, kemudian bagaimana Anda menghadapi pengalaman-pengalaman hidup yang Anda lalui, itu Anda uh, bisa flashback, walaupun itu tidak untuk diingat-ingat yang kemudian, tapi itu untuk merangkul diri Anda sendiri, kayak gitu. Sehingga Anda, oh, luar biasa, karena memang ketika masalah yang dulu terjadi dan kemudian ini terjadi lagi, insya Allah kamu bisa melakukannya loh Kiki, kayak gitu. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Sehingga insekuritas pun itu akan bisa kita hadapi, kayak gitu. Wah, banyak banget nih Bu ya caranya. Nah, Mm-mm. mungkin sobat kemis di sini, nih Bu, masih banyak yang kurang mencintai diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Nah, pastinya kan dampaknya negatif nih Bu. Apa saja sih Bu dampak negatifnya dari kita yang kurang self love gitu? Yaitu kalau kita kurang self love tadi, kayaknya kita macam-macam ya dampaknya. Mungkin kita itu jadi pribadi yang tadi nggak kita punya tingkat self love yang rendah, mungkin bisa jadi kita insecure kayak gitu. Kita jadi pribadi yang minder, kemudian kita kurang percaya diri, kemudian kita kadang itu bisa jadi kita selain minder, kemudian lack of confidence, kemudian kita nggak akan ada benernya kita itu. Apapun yang kita raih, kita capai, kayak kurang aja, kayak gitu. Kita tidak pernah mengapresiasi diri kita sendiri yang kemudian menjadikan diri kita itu stressful kayak gitu. Jadinya Anda kayak nggak menemukan balancing dalam kehidupan, karena Anda terus kurang aja, nggak bener aja, kayak gitu. Nah, pasti banyak nih teman-teman di sini yang juga pengen tanya-tanya juga ke Bu Rizky. Silakan, itu boleh banget loh buat kalian yang masih pengen tanya tips atau trik apa gitu. Silahkan bisa langsung aja menuliskan pertanyaannya di kolom komentar nih. Oke. Okay. Silakan teman-teman yang mau tanya. Walaupun mungkin kayak kita ngomong tadi, caranya salah satunya kalau saya adalah nulis catatan harian kayak gitu. Atau kalau teman-teman hari ini tuh kan kadang wis HP itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan ya. Mungkin saya pun kadang suatu waktu ketika saya itu tidur, tiba-tiba saya harus punya catatan yang ingin saya tulis untuk merefleksikan diri saya terbangun, kemudian saya catat aja di note. Itu mungkin hal yang mudah ya. Atau teman-teman ada tipikal orang itu yang kadang susah untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk tulisan kayak gitu. Kalau suruh nulis bingung, aku harus starting dari mana? Ya silahkan aja Anda tinggal voice note, kemudian Anda mulai menceritakan menggunakan bahasa oral ya, masih ngomong bagaimana rasanya, kemudian seperti apa itu, Anda bisa langsung cerita di situ. Kalaupun misalnya ternyata ada hal lain yang mungkin mampu untuk mengekspresikan emosi Anda atau melakukan proses refleksinya dengan cara yang lain selain dengan mungkin expressive writing itu tadi ataupun writing therapy itu, mungkin ada art therapy ya, mungkin teman-teman yang terbiasa nulis coret-coret kemudian Anda melakukan itu mungkin, atau hal lain yang lebih mudah sekarang itu aplikasi-aplikasi untuk mood tracker ataupun diary, catatan diary yang aplikasi yang di App Store ataupun di Play Store itu juga bisa mudah di Anda download, sehingga itu memudahkan Anda, saya rasa dimanapun dan kapanpun untuk Anda itu melakukan refleksi dan evaluasi di mana aja bisa. Dan mungkin sekali waktu bisa melakukan itu ya, meditasi. Mungkin sembari ketika mau tidur kita itu listing greeting ya, grateful apa aja, rasa syukur kita yang hal-hal yang sudah luar biasa yang diberikan sama Tuhan itu apa saja dalam kehidupan kita. Itu salah satu beberapa cara-cara. Ketika kita sudah banyak mungkin, dan itu mulai dari hal yang remeh-remeh ya, jangan mesti syukur aku hari ini dapat giveaway iPhone 13 Pro kayak gitu, kan nggak mungkin ya. Nah, tapi yang perlu kita syukuri adalah ternyata Allah itu atau Tuhan
hari ini itu memberikan kesempatan kita semua organ kita itu masih berfungsi dengan semuanya masih jalan kayak gitu. Mereka nggak ada niatan untuk hari ini cuti atau hari ini istirahat 5 menit aja. Kalau misalnya jantung kita 5 menit kemudian dia itu stop atau dia istirahat aja 5 menit kan itu bahaya kayak gitu. Yang kadang hal itu tidak kita sadari. Nah, sehingga mungkin kita memulai untuk evaluating, melakukan proses refleksi, evaluasi dengan kita bersyukur, mensyukuri hal-hal yang kecil kayak gitu. Mungkin pagi ini kita masih bisa membuka mata kembali, masih bisa lihat matahari. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin dan itu membuat kita menjadi lebih apa ya, akhirnya accept, oh luar biasa ya kehidupan yang sudah kita jalani dan luar biasa ya hal-hal hari ini yang sudah aku lewati kayak gitu. Nah, ini masih belum ada yang tanya juga nih, Bu. Iya, mungkin Mbaknya yang mau tanya Mbak gimana? Iya nih, Bu. Mau tanya nih, Bu. Kan sering kali ya, Bu, untuk mencoba untuk self love gitu. Tapi ada aja orang yang bilang kayak kita itu dipandang kepedean gitu, Bu. Gitu tuh gimana? Oke, oke. Kak, ini gini ya. Kalau kalau kita ngomong mungkin ketika kita itu self love, kemudian kita dipandang kepedean. Ketika itu cara kita mencintai diri kita itu dengan kita benar-benar well prepare atau kita benar-benar memaintenance kegiatan kita dengan mengorganize kegiatan kita dalam satu hari dengan luar biasa. Begitu juga dengan perkuliahan, pertemanan dan lain sebagainya dengan luar biasa. Itu adalah cara kita mencintai diri kita dan kemudian kamu kok pede banget sih kayak gitu. Nah, ketika hal itu dialami oleh Anda, tentu kita itu punya kapasitas untuk merespon kan, kayak gitu ya. Ketika tinggal bagaimana Anda meresponnya kayak gitu. Ketika Anda merespon hal tersebut dengan, aku ini apa? Oh kepedean tah. Nah, itu tadi ada nah kenapa kok kita ada evaluasi dan refleksi setiap hari ya untuk itu. Nah, apa bener sih memang aku ikut kepedean dengan segala hal yang aku lakukan. Nah, Anda kemudian mengevaluasi. Oh, mungkin ini sih sehingga membuat mereka itu menganggap aku kepedean. Oh, ternyata enggak kok. Nah, hal itu yang perlu Anda lakukan. Kenapa kok kita setiap hari itu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap diri kita sehingga ketika mungkin kita dianggap ambis, si anak ambis kayak gitu. Pede banget kayak gitu. Nah, Anda punya kapasitas merespon itu. Anda mungkin melakukan proses refleksi dan evaluasi untuk, ternyata di sini yang harus aku perbaiki. Ternyata sikapku mungkin aku terlalu dominating misalnya di kelas, sehingga kesannya aku kayak ambis, kayak aku overconfidence di setiap perkuliahan. Mungkin sekali waktulah aku akan coba lebih calm down kayak gitu, tidak terlalu terlihat mendominasi dalam sebuah perkuliahan. Mungkin itu adalah salah satu bentuk. Atau ternyata ketika Anda melakukan apa sih yang salah? Toh ketika di kelas aku misalnya kok ambis banget, kok percaya diri banget kayak gitu. Toh memang aku nggak tahu pada subtema itu sehingga aku tanya. Dan kebetulan juga nggak ada yang tanya yang lain kayak gitu. It's okay dengan aku melakukan hal itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk cara kita dengan kita melakukan proses refleksi dan evaluasi. Apapun yang orang lain yang sampaikan sama kita bukan berarti kita harus telan mentah-mentah atau kita abaikan, tetapi kita ada proses evaluasi. Mana yang harus kita evaluasi, kita harus refleksi, mana it's okay, aku nggak masalah, aku nggak di luar batas kayak gitu. Atau mungkin Anda perlu ada beberapa orang yang mungkin merasa ketika dibilang kayak gitu Anda sudah melakukan refleksi, mungkin Anda perlu pertimbangan ke orang lain kayak gitu. Ada tipikal orang yang kayak gitu ya, bener nggak sih aku sudah kayak gini kayak gitu. Anda mungkin punya beberapa orang yang Anda percaya, orang-orang terdekat yang mungkin yang objektif ya dalam memberikan penilaian, yang kemudian bisa Anda percaya dan berikan nggak apa-apa, it's okay kayak gitu. Mungkin itu. Wah, sangat memberi pencerahan banget nih Bu buat saya. Ini ada yang bertanya nih Bu dari Kak Ainesha. Bu, kalau kita upgrade diri tetapi motivasinya itu biar bikin mantan nyesel, sebenarnya wajar nggak sih Bu? Wah, ini mantan-mantan gitu ya Bu. Silahkan untuk Bu Rizky bisa Kalau menjawab. kita melakukan improving ya, atau kita melakukan proses pengembangan diri, atau kita mengupgrade
diri kita di aspek apapun dalam kehidupan kita, tetapi itu untuk orang lain tentu itu akan melelahkan kayak gitu. Akan lebih baik ketika Anda melakukan upgrade diri itu memang diniatkan untuk diri Anda sendiri. Karena ketika misalnya itu ada hal lain di balik itu akan melelahkan dan itu ada ujungnya kayak gitu. Tetapi kalau Anda melakukan itu karena untuk diri Anda sendiri, itu Anda akan terus berkembang bahkan menjadi versi diri terbaik Anda. Kalau misalnya kita contoh misalnya suatu ketika saya punya mantan gitu. Anda punya mantan yang Anda dibilang awakmu iki elek, awakmu iki gak seksi, awakmu iki, kok nggak bahasa Jawa. Kamu itu jelek, kamu nggak putih, kamu kusam. Kamu bukan body goals anak sekarang misalnya. Karena si mantannya ini adalah orang yang mungkin apa ya, fisik oriented gitu ya. Akhirnya Anda mengupgrade diri Anda itu lebih baik dengan apa? Dengan Anda misalnya, oh aku setiap hari akan minum jus sehingga wajah aku jadi glowing alami. Kemudian aku suntik vitamin C sehingga aku jadi lebih putih. Setiap hari aku akan melakukan workout yang luar biasa, ikut member gym yang kemudian body goals aku dapat. Setelah Anda mendapatkan itu semua dan kemudian mantan Anda menyesal, lalu apa? Kemudian Anda kembali ke versi diri Anda yang lama karena tujuannya udah tercapai, udah putih, udah body goals, kemudian Anda makan coklat lagi nggak apa-apa. Kemudian aku budgetku nggak cukup buat suntik putih lagi sehingga aku berhenti, kemudian Anda kusam lagi. Nggak kayak gitu kan. Ketika Anda memang meniatkan diri Anda untuk, oh aku mau jadi lebih sehat, aku mau jadi, aku ingin lebih sehat dengan apa, baik itu secara jiwa maupun raga, sehingga oh aku harus makan yang sehat sehingga metabolisme aku jadi lebih bagus, kemudian itu akan berdampak untuk kulit aku lebih cerah. Nah, dengan seperti itu Anda akan lebih menyenangkan, tujuan Anda akan terus dan itu menjadi kebiasaan yang akan Anda lakukan seumur hidup Anda. Terlepas itu mantan Anda menyesal atau enggak. Kalau saya ke sana. Walaupun it's okay ya, ada beberapa mungkin itu pemantik, Pak. Mungkin dari si mantan tadi itu pemantik untuk dia mengupgrade diri. Tapi setelah realize, oh apaan mantanku, kemudian dia dengan ini aku ternyata lebih sehat, dengan ini aku jadi lebih percaya diri, kemudian Anda menemukan value lagi, mempunyai oh kayak gini ya, aku jadi memang bisa aja, boleh itu sih sebetulnya, tapi itu akan berat kayak gitu, tapi boleh tapi itu berat. Anda tinggal milih Anda mau hidup yang apa ya, cukup berat, berat itu apa ya istilahnya, mungkin depend ya, setiap orang beda-beda ya versinya. Kalau itu ternyata justru memberikan pemacu motivasi yang memboosting semangat Anda untuk jadi lebih baik lagi, it's okay. Tapi ya itu tadi, bisa saja ada ujungnya atau bisa saja itu terus. Tetapi itu kalau diniatkan untuk diri Anda sendiri, tidak untuk orang lain, tidak untuk orang tua, itu akan terus kayak gitu. Gitu Mbak. Nah ini pada setuju banget nih dengan jawabannya Ibu nih. Pastinya teman-teman di sini relate banget gak sih Bu ini? Semoga teman-teman semuanya mengupgrade dirinya karena memang ya wes, karena memang aku pengen jadi lebih baik. Iya. Tapi itu justru karena kita mengupgrade diri untuk seseorang itu lebih semangat loh Bu biasanya. Oh iya, iya. Ya macam-macam. Tapi memang itu klise ya. Kalau saya kadang ngomong klise kenapa mungkin bahasannya kok klise ya, mungkin iya sih kok iso sih, tapi kan lek ono sing memotivasi menjadi itu akan jadi, tapi memang lagi ya apa ya, Bu Kiki ngomongnya. Ketika ada seseorang seperti yang Mbak tadi bilang, itu akan lebih memacu semangat, kita lebih lebih greget gitu ya dalam menjalani kehidupan, mengupgrade diri Anda. Tetapi ya itu tadi, kalau kita ngomongnya itu untuk karena memang aku murni gitu. Itu proses panjang kayak gitu, bahasannya mungkin seperti itu, sampai Anda menemukan bahwa aku melakukan ini semua karena memang untuk
diriku sendiri murni kayak gitu. Walaupun mungkin jauh sebelum ini Anda melakukan banyak hal itu misalnya karena aku ingin membanggakan orang tuaku, aku ingin mungkin karena aku sering dibanding-bandingkan sama kakakku, aku ingin lebih dari kakak aku. Mungkin itu. Atau mungkin karena aku sering dibanding-bandingkan sama bude-bude, sama tante aku, sama sepupu yang lain, aku jadi lebih kayak gini. Mungkin kayak gitu. Awalnya seperti itu, boosting pemantiknya seperti itu. Tapi ketika waktu sudah berjalan, Anda sudah berproses sebagai manusia, kemudian Anda realize bahwa itu melelahkan. Kemudian Anda menyadari, oke, stop, sekarang saatnya aku melakukan ini semua karena memang untuk aku. Kayak gitu. Mungkin itu bahasanya Bu Kiki ya. Itu tapi klise ya. Tapi kalau mungkin untuk teman-teman yang masih di usia 20-an, mungkin itu ada apa ya? Ada pemantiknya. Ada sesuatu yang kemudian membuat Anda termotivate untuk melakukan proses diri yang lebih baik. Entah, oh aku pokoknya nanti harus kerja di startup Dekakron kayak gitu, yang macam-macam gitulah. Atau aku kepingin kerja di NASA misalnya seperti itu. Kayak gitulah. Ini ada yang tanya lagi nih Bu, dari Kak Aisyah Jihan. Apakah Ibu setuju dengan kata-kata bahwa insecurity adalah salah satu jalan pembuka untuk kita bisa berubah? Wah, ini agak berat ya Bu. Rada nyambung dengan omongan kita yang berubah buat mantan tadi itu. Silakan Bu Rizky bisa dijawab nih. Oke. Pertanyaannya mana? Ya, itu tadi. Insecurity itu tinggal kita bagaimana kita itu meresponnya. Kayak gitu kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan kita insecure, kemudian kita memacu diri kita untuk menjadi lebih baik, atau dengan insecurity kita terperosok, terjerembab, kemudian kita jadi nggak jadi apa-apa, kayak gitu. Nah, itu aja pilihannya. Anda mau menjadikan insecurity ini alasan untuk Anda menjadi gagal, atau insecurity ini adalah pemantik Anda untuk menjadi sukses. Itu adalah pilihan Anda. Kayak gitu. Dengan apa kemudian Anda memutuskannya dari mana? Tentu Anda itu harus mengenali diri Anda sendiri. Everything happen for a reason, kan? Nggak ada sesuatu yang terjadi tanpa nggak ada alasannya. Pasti ada alasannya. Kalau misalnya Anda dengan insekuritas kemudian Anda beralasan, aku kan nggak punya privilege atau gitu, atau aku ini hanya aku nggak punya apapun untuk bisa meraih itu, kayak gitu. Tapi ada lagi versi orang lain insekuritasnya dengan, oh pasti ada jalan, oh coba akulah tanya ini, oh aku mulai melakukan ini, kayak gitu. Mungkin kesannya klise ya, tapi ketika mungkin Anda melakukan memulainya, itu akan mulai kelihatan. Ketika dulu, coba dulu aku tidak memulainya, pasti aku nggak akan mencapai titik ini dari insekuritas yang Anda alami. Kayak gitu, Mbak. Gimana nih Kak Aisyah Jihan dengan jawabannya Ibu Rizky nih? Ini ada yang tanya lagi nih Bu, gimana caranya biar gak insecure ya? Soalnya insecure biasanya bikin kita overthinking. Wah, ini bener banget sih Bu. Kalau katanya anak sekarang sukanya overthinking gitu ya. Iya Bu, sangat relate sekali nih Bu dengan anak zaman sekarang. Mungkin misalnya ketika Anda di kelas, kemudian mungkin sesuatu yang Anda kerjakan menurut pengajar Anda itu underrate kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya, underrate, dan kemudian dari situ si pengajar menyampaikan itu di kelas Anda kayak gitu, secara terbuka. Ini adalah tugas yang underrate kok dikumpulkan sih, kayak gitu. Padahal Anda mengerjakan tugas itu sudah sangat luar biasa sekali. Anda sudah begadang semalaman, Anda sudah membaca banyak sekali referensi yang kemudian ternyata itu masih dianggap underrate kayak gitu. Nah, kalau kan Anda kan jadi insecure nih ya, kemudian ujungnya overthinking. Ya Allah, masa aku cuma segini aja ya dibandingkan teman-temanku yang dia tuh cuma ngerjakan 2 jam dan nilainya itu sudah 95, aku yang semalaman dan kemudian aku sudah membaca 100 referensi, aku dapat nilainya 60 dan dianggap ini underrate kayak gitu misalnya ya. Yang kemudian Anda mikir terus, yang kemudian Anda
depresi kayak gitu. Nah, gimana caranya? Yaitu tadi, Anda harus stop kayak gitu. Anda ada proses refleksi dan evaluasi. Ini balik lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ketika ada orang lain membandingkan, itu kan. Sama kayak tadi, ketika si dosen ini kemudian Anda insecure, kemudian dengan omongan yang si dosen itu tadi dan kemudian Anda overthinking, Anda kan melakukan evaluasi. Berarti kayak gitu. Anda menyikapi apa yang disampaikan si dosen itu tadi atau pengajar itu tadi dengan bilang sama aku padahal sudah melakukan usaha yang sangat luar biasa, namun ternyata memang hasilnya belum optimal. Nah, Anda bilang nggak apa-apa, berarti di kesempatan yang lain kita harus berusaha lebih baik lagi, kayak gitu. Anda melakukan proses, oh mungkin ketika aku mengerjakan tugas ini yang dianggap underrated, Anda itu ternyata mungkin missing beberapa hal, kayak gitu. Sehingga nilainya menjadi underrated, Anda menjadi overthinking, Anda menjadi insecure. Ketika Anda terus terbelenggu dengan itunya saja, tanpa melakukan proses refleksi dan evaluasi, tentu Anda nggak akan tahu stepnya aku harus ngapain. Misalnya kalau ada tugas lagi dengan Anda melakukan evaluasi dan refleksi, Anda minta peer review teman Anda sebelum Anda kumpulkan. Yang misalnya nilainya 95 itu tadi, yang hanya cuma ngerjakan 2 jam. Kayak gitu. Anda minta, tolong dong aku udah ngerjakan tugas ini. Menurutku ini sudah sesuai dengan teknis pengerjaan tugasnya. Menurut kamu gimana? Nah, Anda melakukan peer review dulu sebelum Anda kumpulkan sama si dosen. Nah, ketika Anda melakukan preview, Anda dapat catatan, oh kamu ternyata kurang di poin ini. Harusnya kamu menyampaikan standing opinion kamu, tidak hanya kamu mengutip dari referensi-referensi yang kamu baca. Nah, dari situ kan jadi tahu, kenapa kok kamu underrate nilainya, padahal kamu sudah mengerjakan dengan luar biasa semalaman, dengan referensi yang luar biasa. Tetapi kalau Anda memilih terbelenggu dengan insekuritas, kemudian Anda overthinking dengan apa yang disampaikan orang lain, Anda akan terjerembab. Yang awalnya Anda sudah melakukan hal yang sangat luar biasa dengan mengerjakan tugas semalaman dengan referensi yang ratusan itu, Anda jadi orang, tapi ketika Anda melakukan proses refleksi dan evaluasi, Anda jadi, oh salahku di sini. Jadi terpacu untuk menghadapi insekuritas itu tadi. Mungkin itu Mbak. Nah, gimana nih Mbak Levina? Tadi yang tanya ini Mbak Levina nih. Udah nggak insecure apa masih terus insecure yang membuat overthinking nih? Jadi silakan buat Sobat Kemis yang mau bertanya-tanya lagi, masih diperbolehkan loh ini. Silakan langsung aja mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ini mau tanya lagi boleh gak nih, Bu? Boleh, silakan. Atau Mbaknya mau tanya? Iya. Tapi jawaban Sambil saya, mikir. apa yang saya sampaikan tentu bukan sesuatu yang mutlak ya. Sesuatu yang mungkin Anda bisa, oh kalau lagi gak cocok nih buat aku bukan tipikal yang kayak gitu. Mungkin Anda melakukan proses refleksi dan evaluasi dengan curhat sama teman Anda. Akan tetapi memang tipikal orang yang ketika dia habis dikata-katai sama orang lain, dengan dia menyampaikan ke orang lain, dia jadi lebih plong, dia jadi lebih lega. Kemudian ketika mendapatkan balikan dari orang-orang terdekatnya, dia merasa punya caregiver, dia merasa punya support yang luar biasa dari orang-orang terdekat, dan kemudian mampu menghadapi tekanan, tantangan dari hal-hal yang dia alami dalam kehidupan. Macam-macam orang-orang itu. Tapi memang yang utama, kita itu kadang memang perlu punya waktu ngobrol sama diri kita sendiri, kayak gitu. Terlepas kita mungkin punya orang-orang yang luar biasa di sekitar kita. Karena mau nggak mau, yang paling tahu diri Anda, yang paling bisa ngomong sama diri Anda, ya Anda sendiri. Sehingga Anda tahu, oh value itu seperti apa, kemudian bagaimana aku merespon terhadap hal-hal yang datang dalam kehidupanku itu bagaimana, itu yang paling tahu dari Anda. Walaupun mungkin orang-orang terdekat Anda itu adalah orang yang sangat luar biasa buat Anda. Orang yang selalu ada 24 jam kali 7 buat Anda. Tapi itu semua belum cukup.
yang paling tahu Anda ya Anda sendiri. Dan Anda harus menyisihkan waktu untuk mengenali diri, untuk ngobrol sama diri Anda, untuk memberikan ruang buat diri Anda. Um, apa di tengah kesibukan Anda ya, entah itu apapun. Mungkin Ini itu ada Mbak. yang tanya nih. Ini ada Ya yang tanya coba. nih, Bu. Apakah Gimana punya gimana? beauty privilege itu juga penting ya, Bu? Karena sekarang banyak banget, walaupun kemampuannya minim, asalkan cantik, dia bisa dapetin yang mau. Wah, ini sepertinya Kak Inesha ini sedang relate ya. Silahkan Bu Oke, bisa menjawab kalau pertanyaannya. kita ngomong beauty privilege itu standar kecantikan itu macam-macam ya. Standar kecantikan itu macam-macam. Ketika saya ngomong cantik itu tidak selalu identik dengan perempuan. Nah, tidak selalu identik mungkin apa ya, beauty privilege itu juga ada mungkin ketampanan juga termasuk ya. Ada orang-orang yang mungkin sama, nah itu kan standar yang mungkin kalau orang-orang, oke, aku tak akan tanya. Itu juga penting ya Bu. Kalau saya sih nggak penting. Kalau tanya ke saya itu nggak penting. Tetapi mungkin untuk orang-orang yang punya value bahwa rupo itu hal yang kudu dijogo kayak gitu. Saya juga merasa itu perlu, tapi tidak menjadi hal yang utama kayak gitu. Memang hari ini itu dengan kehidupan sosial media, Instagram, TikTok, kemudian mungkin platform media sosial yang lain yang menunjukkan apa ya, teman-teman yang menunjukkan kenyamanan, kehedonan, flexing kanan, flexing kiri, yang kemudian beranggapan bahwa ketika kita itu punya beauty privilege itu membuat kehidupan kita jadi lebih mudah kayak gitu. Padahal enggak kayak gitu. Hal itu terlepas dari itu semua, ketika Anda, misalnya contoh, Anda yang mungkin kiblatnya adalah BTS, kemudian kiblatnya adalah drama Korea, dan lain-lain sebagainya, mungkin beauty standarnya adalah orang-orang yang mungkin berkulit putih, kemudian orang-orang yang mungkin dengan bentuk mata yang lebih kecil, kayak gitu, dengan hidung mancung, seperti itu, mungkin itu beauty standarnya akan itu karena Anda terbiasa melihat teman-teman dengan wajah Korea, misalnya seperti itu beauty standarnya. Tetapi ketika misalnya Anda terbiasa dengan nonton film Hollywood yang mungkin kiblat cantiknya itu misalnya kayak yang jadi apa, Emily in Paris, saya nggak tahu namanya, mungkin itu ya, atau mungkin yang jadi Anna Delvey di apa, siapa ya, Anna Delvey itu film saya lupa itulah ya, atau mungkin Angelina Jolie beauty standarnya seperti itu, yang bibirnya tebal kayak Jessie ya, Jessie yang itu, kemudian hidungnya yang mungkin mancung kayak The Kardashian, seperti itu depend sih sebetulnya menurut saya. Tak akan tetapi terlepas dari itu semua, Anda akan ketika sudah hal-hal itu mungkin sudah mulai terlepas dalam kehidupan Anda kemudian akan punya standar Anda sendiri, termasuk standar beauty itu tadi, bahwa cantik itu nggak harus Korean look, nggak harus European atau orang-orang berkulit putih dengan blonde, akan tetapi cantik atau ganteng atau tampan itu adalah standar yang menurut Anda ketika seseorang yang mampu merepresentasikan diri mereka dengan baik kayak gitu. Itu adalah beauty standarnya seseorang. Misalnya saya kayak gitu. Menurut saya mau dia itu rambutnya apa rambutnya curly, apa dia kulitnya tanning, atau dia punya plus size, ketika dia mau sangat baik merepresentasikan dirinya, dia itu terlihat charming kayak gitu. Itu jadi beauty standard, dan itu tidak menjadi hal nggak penting lagi ketika dia mampu merepresentasikan segala keunikan yang melekat dalam dirinya dengan baik. Kayak misalnya contoh teman-teman kayak lihat fashion stylist di Indonesia, misalnya kayak Wanda Hara, kemudian mereka itu kan dia unik ya, dan saya merasa itu hal yang mungkin kalau menurut sebagian orang mungkin lucu, mungkin nggak cantik kayak gitu, tapi menurut saya dia menarik, kayak apa, karena dia mau merepresentasikan dirinya dengan sangat baik dengan penampilannya.
Itu saya rasa. Jadinya standar beauty standar atau beauty privilege itu depend on, dan itu akan berubah seiring dengan kecenderungan Anda kayak gitu. Kayak gitu, Mbak. Mana nih tadi yang tanya Mbak Inesya? Ini udah dijawab nih Bu, mantap Bu. Wah, pasti jawabannya dari Bu Rizky ini tadi sangat membantu ya. Nggak terasa nih Bu, kita udah di penghujung acara. Mungkin Bu Kiki bisa memberikan sedikit closing statement untuk acara Closing. Redos kali ini. Oke, closing statement-nya adalah memulai mencintai diri adalah dengan Anda mengenali diri Anda dengan baik. Ketika Anda sudah mengenal diri Anda dengan baik, Anda akan mampu merangkul diri Anda dan mulai mencintai diri Anda. Seperti itu. Wah, udah. Gimana nih teman-teman audiens, udah ada gambaran belum nih mengenai gimana sih biar kita bisa love myself dan buang rasa insecure kita? Wah, ini ada Kak Popi tiba-tiba udah selesai. Iya nih Kak, sangat bermanfaat bukan nih, kita malam mingguan diisi dengan acara yang tentunya sangat bermanfaat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rizky karena udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol santai di sini bareng aku, bareng sobat kemis yang lainnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat bermalam mingguan buat teman-teman semuanya. Gak kerasa banget ini kita udah sejam ngobrol santai bareng Bu Rizky. Saya akhiri. Jangan lupa nantikan Redox selanjutnya. Saya Dila Amalia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan mungkin. Maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain Terima kasih kesempatan, Bu di momen Rizky. yang lebih baik lagi. Bye-bye. Selamat berakhir pekan. Bye. Sama-sama.